Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siregar, NPM 20150064 dari Prodi Vokasional Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang topologi jaringan komputer dan pengkabelan jaringan. Sebelum kita membahas tentang topologi jaringan komputer, sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode yang memungkinkan penggunanya untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya. Struktur dan jaringan digunakan untuk menghubungkan satu komputer dan komputer lainnya pada topologi ini bisa berupa jaringan kabel dan maupun nirkabel. Macam-macam topologi jaringan komputer ada 8. Yang pertama ada topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer merupakan topologi yang sangat sederhana dikarenakan hanya menggunakan dua komputer untuk saling terhubung. Yang kedua ada topologi linear. Topologi linear atau biasanya disebut topologi bus beruntun. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel utama guna untuk menghubungkan tiap titik sambungan pada setiap komputer. Topologi linear memiliki kelebihan. Kelebihannya mudah dikembangkan, membutuhkan sedikit kabel, tidak memerlukan kendali pusat. Tata letak pada rangkaian topologi ini bisa dibilang cukup sederhana. Kekurangannya memiliki kepadatan lalu lintas yang bisa dibilang cukup tinggi. Keamanan data kurang baik. Yang ketiga ada topologi bus. Topologi jaringan komputer bus tersusun rapi, seperti antrian dan menggunakan cuma satu kabel koaksial, dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC. Dan kedua, ujung dari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siregar, NPM 20150064 dari Prodi Vokasional Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang topologi jaringan komputer dan pengkabelan jaringan. Kelebihan dari komputer topologi dari jaringan topologi jaringan komputer pada kemudahan dalam proses pemasangan dan instalasi penggunanya jumlah kabel LAN yang sedikit sehingga akan menghemat biaya. Kekurangannya paling fatal dari topologi ini adalah jika salah satu komputer ataupun kabelnya bermasalah, maka pengiriman data akan terganggu, bahkan terjadi error. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan topologi ini sangat mudah mendeteksi komputer mana yang mengalami gangguan, mudah untuk melakukan penambahan atau pengurangan komputer tanpa mengganggu yang lain, serta tingkat keamanan sebuah data lebih tinggi. Kekurangannya, topologi jaringan komputer ini memerlukan biaya yang tinggi untuk pemasangan karena membutuhkan kabel yang sangat banyak serta switch atau hub, dan kestabilan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Sehingga jika switch atau hub mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kelima ada topologi MEMS. Pada topologi ini, setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringan menggunakan kabel tunggal. Jadi, proses pengiriman data langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain ataupun switch atau hub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siregar, NPM 20150064 dari Prodi Vokasional Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang topologi jaringan komputer dan pengkabelan jaringan. Yang ke-8 ada topologi hibrid. Topologi hibrid merupakan topologi gabungan antara beberapa topologi yang berbeda. Pada saat dua atau lebih
topologi yang berbeda terhubung satu sama lain. Di saat itulah gabungan topologi tersebut membentuk topologi hibrid. Star memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan topologi ini sangat mudah mendeteksi komputer mana yang mengalami gangguan, mudah untuk melakukan penambahan atau pengurangan komputer tanpa mengganggu yang lain, serta tingkat keamanan sebuah data lebih tinggi. Kekurangannya, topologi jaringan komputer ini memerlukan biaya yang tinggi untuk pemasangan karena membutuhkan kabel yang sangat banyak serta switch atau hub, dan kestabilan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Sehingga jika switch atau hub mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kelima ada topologi MEMS. Pada topologi ini, setiap komputer akan singkat. Kabel singkat jarang digunakan pada jaringan karena harga kabel yang terlalu mahal. Ciri-ciri kabel singkat adalah 1. Mempunyai panjang maksimal 500 meter. 2. Ketebalan kabel mencapai kira-kira setengah inci. 3. Dapat mencapai hingga 100 koneksi jaringan. Dan keempat, mempunyai kecepatan akses transmisi mencapai 10 Mbps seperti gambar di bawah ini, gambar signal koaksial kabel 10. Yang kedua ada kabel TP atau Twisted Pair. Kabel TP merupakan suatu kabel yang berintikan tembaga berukuran kecil. Pada masing-masing kabel berisikan 8 buah kabel kecil dengan warna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan warna kabel bertujuan untuk mempermudah dalam masukkannya pada konektor. Kabel TP ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada kabel UTP atau yang disebut dengan Unslided Twisted Pair, mempunyai kelemahan. Dan yang kedua ada kabel STP atau Slided Twisted Pair, memiliki kelebihan seperti memiliki kecepatan transfer paket data mencapai 155 Mbps, koneksi lebih tahan terhadap gangguan elektrik daripada kabel UTP. Kelemahan dari kabel STP: 1. Harga lebih mahal dibanding kabel UTP. Yang kedua, jarang ditemui di pasaran. 3. Panjang maksimal yang diperbolehkan sama dengan kabel UTP 100 meter. Membutuhkan suatu konektor khusus untuk kelilingnya. Kurang dapat mengatasi penyadapan dari pihak luar. Kabel fiber optik merupakan suatu jenis kabel yang berisi serat optik yang sangat halus digunakan untuk mentransfer data pada jaringan komputer. Pada inti kabel terdapat serat sebagai inti atau core, atau yang sering dinamakan dengan inner optik. Fiber optik terdapat 2 jenis sumber cahaya yang dapat digunakan untuk melakukan backsignal, yaitu semikonduktor, laser atau LED. Kecepatan transfer kabel fiber optik dapat mencapai ratusan megabit per detik. Oleh karena itu, serat fiber optik dapat digunakan untuk mengirimkan signal listrik dengan bit rate yang rendah dalam lingkungan noise sekalipun. Manfaat dari penggunaan kabel fiber optik dalam suatu jaringan komputer yaitu apabila kita terhubung dengan internet, maka kecepatan transfer data akan terasa lebih cepat, sehingga kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk membuka situs websitenya. Keuntungannya sangat stabil dan konstan dalam mengakses paket data. Apabila terjadi suatu hambatan dalam pengiriman paket data, biasanya kendala tersebut sangat kecil dan bukan hambatan yang berarti. Yang ketiga ada kecepatan paket data sangat tinggi, dapat mencapai 1 Gbps. Yang keempat, apabila dalam satu jaringan membutuhkan suatu bandwidth dalam proses transmisi datanya, maka fiber optik dapat dijadikan sebagai backbone. Kekurangan dari kabel fiber optik yaitu 1.
Pemasangan dan pemeliharaan kabel memerlukan keahlian khusus. Yang kedua, harga lebih mahal dibandingkan kabel TP maupun kabel koaksial. Yang ketiga, pemeliharaan kabel lebih sulit karena berada di luar ruangan dengan jarak yang jauh. Apabila terjadi gangguan seperti kabel putus, maka akan sulit sekali mendeteksinya. Yang keempat, ada perawatan kabel membutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit, sehingga pengguna rumahan jarang memakai fiber optik untuk media akses jaringannya. Umumnya, hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang menggunakan kabel ini untuk keperluan jaringan. Sekian hasil presentasi saya. Kurang dan jangkauan saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.